Berbicara tentang teknologi, memang tidak ada habisnya, di mana kecanggihan teknologi terus mengalami kemajuan. Teknologi sendiri bisa dirasakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari remaja, orang dewasa, hingga lansia. Mereka tahu bagaimana cara menggunakan teknologi, khususnya handphone. Semua teknologi yang ada pada saat ini tidak datang dengan sendirinya. Mereka hadir setelah mengalami berbagai perkembangan. Bagaimana perkembangan itu terjadi? Saya Edward. Saya Volin Venesia. Saya Evelyn Kenisha. Saya Hendra Dewantara. Saya Sheila. Saya Dion. Kami akan mencoba menjelaskannya. Revolusi teknologi. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian daripada revolusi teknologi, lalu latar belakang terjadinya revolusi teknologi, yang ketiga ada sejarah perkembangan, dan yang terakhir ada dampak positif dan dampak negatif. Pengertian revolusi teknologi. Jadi saya mulai dari revolusi dulu. Revolusi merupakan perubahan mendasar dalam bidang yang berlangsung secara cepat. Jadi tujuannya untuk menjadikan sistemnya lebih baru lagi. Terus yang kedua ada teknologi. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti keahlian atau ilmu pengetahuan yang sama. Jadi teknologi berarti ilmu atau pengetahuan yang berguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi teknologi secara umum itu suatu entitas benda atau benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Jadi jika digabungkan, revolusi teknologi merupakan perubahan sosial secara drastis dalam struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Selanjutnya latar belakang revolusi teknologi. Harus dipahami bahwa teknologi lahir karena adanya kebutuhan mendesak manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti pada abad ke-18, dari revolusi industri di Inggris yang dipicu oleh adanya permintaan yang tinggi di pasar akan kain katun, sementara Inggris tidak dapat memenuhinya. Hal itu membuat para pengusaha mencari cara alternatif agar kain katun dapat diproduksi secara cepat dan misal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa lahirnya teknologi baru didorong oleh keinginan untuk mempermudah dan mempercepat kerja industri sehingga dapat melipat gandakan hasil produksi dan menghemat biaya. Untuk itu, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa revolusi teknologi yang terjadi dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia seiring berkembangnya zaman yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan alat atau penemuan baru agar mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi, jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal sederhana seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga sangat rumit seperti komputer kuantum. Ahli antropologi Lewis H. Morgan mengemukakan bahwa perkembangan teknologi adalah faktor utama dari berkembangnya peradaban manusia, sehingga rekonstruksi sejarah dan perkembangan teknologi manusia dapat dilakukan melalui lini masa dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi masa prasejarah. Yang pertama itu ada zaman batu. Pada zaman batu, aktivitas manusia terbatas pada berburu dan meramu, serta hidupnya secara umum masih berpindah-pindah atau tidak menetap pada suatu daerah. Sehingga perkakas atau peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini pun terbatas untuk menunjang aktivitas. Kebanyakan peralatan pada zaman ini terbuat dari batu dan tulang,
Setiap peralatannya pun memiliki kegunaan khusus seperti untuk menebang pohon, berburu, dan sebagainya. Zaman batu di awal ditandai dengan perkakas seperti kapak genggam, dengan metode pembuatannya pun masih sangat sederhana. Di Indonesia sendiri dapat ditemukan di daerah-daerah seperti Punung atau Pacitan, Jawa Timur, Jampang Kulon, Parigi, Jawa Timur, Tambang Sawah, Lahat, dan Kalianda, Sumatera, dan tempat lain sebagainya. Yang kedua adalah zaman perunggu. Zaman perunggu adalah zaman awal di mana logam mulai dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Ada dua teknik pengolahan perunggu yang dikenal pada masanya, yakni yang pertama ada teknik acire perdue. Teknik ini dilakukan dengan membuat bentuk benda yang dikendaki dengan lilin. Setelah membuat model dari lilin, maka ditutup dengan menggunakan tanah dan dibuat lubang dari atas dan bawah. Setelah itu dibakar sehingga lilin yang terbungkus dengan tanah akan mencair dan keluar melalui lubang bagian bawah. Dan selanjutnya, melalui lubang bagian atas dimasukkan cairan perunggu yang apabila sudah dingin, cetakan tersebut dipecah sehingga keluarlah benda yang telah kita cetak. Yang kedua adalah teknik bivalve. Teknik ini menggunakan cetakan yang ditelungkupkan dan dapat dibuka, sehingga setelah dingin, cetakan tersebut dapat dibuka, maka keluarlah benda yang kita cetak. Cetakan tersebut terbuat dari batu dan kayu pada umumnya. Di Indonesia sendiri, perkakas yang merupakan peninggalan zaman perunggu diantaranya ada kapak corong, nakara, arca, bejana perunggu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah zaman besi. Secara umum, teknik pengolahan logam pada zaman besi serupa dengan zaman perunggu. Hanya saja, perkakas yang digunakan lebih kuat karena menggunakan besi. Besi merupakan material yang lebih keras daripada perunggu dan juga lebih melimpah persebarannya. Artefak paling awal terbuat dari besi ditemukan di Gerse, Mesir yang berupa 9 buah manik-manik yang merujuk pada tahun 3200 sebelum Masehi. Bahasa manusia pun telah berkembang kompleks dan pada akhirnya akan mengenal tulisan. Selanjutnya, mengenai teknologi zaman kuno, pertama diawali dengan perkembangan teknologi pada peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dikenal dari penggunaan teknologi sederhana berupa kombinasi dari tuas, bidang miring, dan perkakas batu untuk suatu proses konstruksi besar seperti piramida. Peradaban Mesir kuno ini juga berkonstruksi besar dalam perkembangan teknologi maritim, seperti dalam pembuatan kapal. Hal ini membuktikan peradaban Mesir kuno merupakan peradaban yang sangat canggih pada masanya. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan teknologi pada peradaban lembah sungai Indus. Peradaban ini dikenal karena tata kota yang kompleks serta teknologi metalurgi yang canggih pada masanya. Peradaban lembah sungai Indus juga telah menerapkan standar pengukuran sehingga menghasilkan akurasi perhitungan jarak, berat, dan waktu yang sangat tinggi. Konsep bilangan desimal juga telah dikenal pada peradaban ini. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi pada peradaban Mesopotamia. Masyarakat Mesopotamia telah hidup di kota tepi sungai Tigris dengan bangunan yang terbuat dari batu dan bata dengan arsitektur yang cukup rumit. Peradaban Mesopotamia ini telah mengembangkan sistem irigasi dan kanal untuk pertanian dan transportasi. Yang keempat adalah perkembangan teknologi pada peradaban Tiongkok. Peradaban Tiongkok dikenal karena penemuan kertas, bubuk mesiu, pendeteksi gempa, dan lain sebagainya. Peradaban Tiongkok juga dikenal karena aktivitas penjelajahannya hingga mencapai benua Afrika. Pada aktivitas ekonomi, peradaban ini merupakan peradaban pertama yang menggunakan uang kertas dan memperkenalkan konsep asuransi. Yang kelima adalah perkembangan teknologi pada peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno terkenal oleh ilmuwan seperti Archimedes dan Heron. Archimedes menemukan metode infinitesimal untuk menghitung luas lingkaran sekaligus metode memperoleh nilai pi dengan akurasi yang tinggi. Sementara Heron menemukan sistem turbin pertama yang digerakkan dengan uap. Selain itu, pada masa peradaban Yunani ini, ilmu astronomi berkembang pesat,
yang biasa dikenal dengan mekanisme Antikythera. Yang keenam adalah perkembangan teknologi pada peradaban Romawi. Teknologi yang identik dengan peradaban Romawi diantaranya adalah teknologi pertanian yang kompleks mulai dari pengairan hingga mengatur hukum tentang kepemilikan lahan. Teknologi yang berkaitan dengan teknik sipil seperti pembuatan jalan hingga pembuatan bangunan yang memiliki struktur rumit. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi pada peradaban Inca dan Maya. Peradaban Inca dan Maya ini terkenal oleh kemampuannya di bidang arsitektur, astronomi, dan pertanian. Peradaban ini yang memperkenalkan pertama kali konsep hidroponik. Machu Picchu adalah situs peninggalan peradaban Inca yang sangat kompleks bahkan untuk standar masa kini. Selanjutnya mengenai teknologi abad pertengahan hingga awal era modern memiliki beberapa jenis juga. Yang pertama ada perkembangan teknologi peradaban Islam. Peradaban Islam terkenal akan kontribusinya di bidang astronomi, matematika, dan medis. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi pada abad pertengahan Eropa. Teknologi abad pertengahan banyak dikaitkan dengan kepentingan militer seperti jirat, lempeng, busur silang, dan meriam. Masa ini disebut juga zaman kastil, karena maraknya pembangunan kastil-kastil di penjuru Eropa. Yang ketiga ada perkembangan teknologi pada masa Renaissance. Pada masa ini dikenal tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Johannes Gutenberg. Salah satu penemuan Gutenberg yang fenomenal adalah mesin cetak yang dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam peradaban manusia. Yang terakhir ada perkembangan teknologi pada zaman penjelajahan. Pada zaman ini, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi penjuru dunia untuk menemukan sumber daya baru. Banyak penemuan yang berkembang seperti ilmu kartografi, navigasi, dan pembuatan kapal menjadi perhatian utama pada masa kini. Selanjutnya, ada mengenai perkembangan teknologi pada revolusi industri. Penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi tonggak awal berdirinya revolusi industri. Batu bara dimanfaatkan secara masif di seluruh penjuru Eropa, yang dimana kenaikan tingkat produksi dan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan pula. Beberapa penemuan penting pada masa revolusi industri diantaranya mesin tenun, sepeda, alat pemisah biji kapas dari serabutnya, mesin uap, yang kemudian dapat diaplikasikan pada sistem transportasi seperti lokomotif dan kapal uap, telegraf, dan telepon. Selanjutnya mengenai perkembangan teknologi pada abad 20. Pada abad ke-20 ini diawali oleh dua perang dunia. Mekanika kuantum merupakan tonggak lahirnya fisika modern, juga lahirnya pada abad ke-20. Penemuan bom atom mengungkapkan potensi pemanfaatan dan bahaya energi nuklir. Selain Perang Dunia Kedua, Perang Dingin juga turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi antariksa. Pada masa ini, manusia pertama kali dapat mendarat di bulan. Penemuan DNA pada masa ini membuka babak baru dari ilmu genetik. Teknologi vaksinasi massal menurunkan angka kematian akibat wabah penyakit seperti cacar dan polio, terutama pada negara berkembang. Di akhir abad ke-20 ini, internet mulai diperkenalkan untuk kepentingan sipil dan komersial. Arus informasi pun bertukar dengan sangat cepat, apalagi setelah diperkenalkan telepon genggam. Selain itu, pada abad ke-20 merupakan masa dimulainya inovasi terhadap peralatan rumah tangga seperti kulkas, pembersih vakum, dan microwave. Revolusi teknologi pada abad ke-21. Setelah tahun 2000, manusia semakin yakin akan munculnya berbagai teknologi baru di masa depan, dan benar saja terjadi. Abad ke-21 juga disebut sebagai abad digital karena masifnya digitalisasi di segala bidang. Pada abad ini, perkembangan teknologi semakin gencar dilakukan oleh berbagai negara dengan melakukan berbagai riset, terutama pada nanoteknologi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh
Apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih itu nanoteknologi? Istilah nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kecil atau kerdil. Sesuai dengan namanya, teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengendalikan zat, material, dan sistem pada skala nanometer sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Bahasa sederhananya, nanoteknologi adalah benda yang berukuran di bawah 100 nanometer. Bila diibaratkan dengan rambut manusia, satu rambut itu dibelah 50.000 kali, baru kita mendapatkan ukuran 1 nanometer. Nanoteknologi sendiri diperkenalkan oleh seorang ahli fisika yang bernama Richard Feynman di sebuah pidato ilmiah pada tanggal 29 Desember 1959 dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom. Lalu diresmikan oleh Profesor Norio Taniguchi dari Tokyo Science University pada tahun 1974. Lalu pada tahun 1980-an dieksplorasi oleh Dr. Eric Prexler Molloy pada bukunya yang berjudul Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Teknologi nano membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, khususnya di dunia kesehatan, pangan, lingkungan, ekonomi, komunikasi, industri, elektronika, manufaktur, informatika, dan transportasi. Berbagai penelitian terhadap produk dari nanoteknologi pun berhasil dilakukan. Berikut diantaranya pada bidang kesehatan, yaitu ada pembentukan DNA buatan, penyelesaian produk genom manusia, dan pengembangan vaksin kanker serviks. Lalu di bidang teknologi informasi diantaranya pengembangan teknologi layar sentuh atau touchscreen, jaringan 3G dan 4G, LTE, dan pengaplikasian internet di segala bidang. Selanjutnya adalah dampak positif. Dampak positifnya itu adalah yang pertama mempermudah. Maksudnya di sini adalah teknologi harusnya mempermudah hidup manusia. Yang semula manusia itu kesulitan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, manusia dapat dipermudah dengan adanya teknologi. Contohnya, manusia dalam berhitung dipermudah dengan adanya kalkulator. Kalkulator dapat membantu manusia untuk mengerjakan hitungan-hitungan yang biasanya menyulitkan manusia. Contoh yang lainnya adalah memindahkan beban yang berat ke suatu tempat yang lain. Hal ini selama ini menjadi tantangan manusia karena adanya teknologi. Manusia dapat melakukannya dengan mudah. Kemudian yang kedua ada mempercepat. Mempercepat artinya di sini adalah teknologi dapat mempercepat proses kerja manusia. Misalnya, dalam memindahkan barang, dulu waktu belum ada pesawat, manusia membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan adanya teknologi, saat ini pesawat terbang, manusia hanya dapat dalam hitungan jam memindahkan suatu benda, bahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya ada melipat gandakan. Melipat gandakan di sini maksudnya adalah teknologi dapat melipat gandakan kemampuan manusia. Dari yang semulanya manusia tidak mampu mengangkat beban yang berat, dikarenakan oleh teknologi, manusia mampu memindahkan beban yang berat yang secara tidak langsung melipat gandakan kemampuan manusia. Kemudian ada dampak yang negatif. Dampak negatif yang pertama itu adalah ketergantungan dan kemalasan. Teknologi dapat mempengaruhi sifat manusia. Sifat manusia yang seringkali dibantu dengan teknologi akan memicu manusia menjadi manusia yang malas dan akan ketergantungan akan alat tersebut, sehingga manusia tidak mampu melakukan suatu pekerjaan tanpa bantuan teknologi. Kemudian ada yang kedua, dampak kerusakan yang secara cepat.
Maksudnya di sini adalah seperti berita hoax yang dapat menyebar dengan cepat karena adanya teknologi informasi yang cepat sehingga seperti saat ini. Kemudian ada memburuknya kesehatan. Teknologi yang diciptakan saat ini mempunyai dampak buruk juga, seperti limbah hasil industri mesin yang mengotori udara lingkungan. Kemudian ada meningkatkan pengangguran. Salah satu alasan mengapa pengangguran itu meningkat karena adanya teknologi. Tenaga manusia yang selama ini digunakan sebelum adanya revolusi teknologi tergantikan oleh alat atau teknologi yang sudah semakin canggih. Demikian dampak-dampak. Teknologi yang mengalami siklus inovasi yang berlangsung dengan cepat, disertai dengan munculnya ide dan pikiran manusia sebagai bentuk kekuatan produktif langsung terhadap lahirnya teknologi-teknologi revolusi yang menyebabkan interaksi antar masyarakat tidak lagi dibatasi oleh jarak, batas negara, maupun letak geografi. Interaksi tanpa batas inilah yang melahirkan globalisasi. Pada topik globalisasi kita akan membahas pengertian, latar belakang, sejarah perkembangan, dampak positif dan dampak negatif. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya, latar belakang globalisasi. Globalisasi yang terjadi telah banyak memengaruhi serta merubah cara hidup manusia. Hal ini disebabkan karena globalisasi didorong dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebutuhan manusia akan informasi dan pengetahuan menjadi salah satu utama terjadinya era globalisasi. Globalisasi menciptakan suatu keterkaitan antara setiap manusia, sehingga dengan mudah berhubungan dengan orang lain yang berada di negara lain dan mendapatkan informasi dari mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah berkembangnya globalisasi di dunia. Globalisasi adalah satu peristiwa atau fenomena meningkatnya ketergantungan ekonomi, kultural, lingkungan sosial, dan budaya lintas negara secara bebas. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 yang menunjuk pada politik ekonomi, khususnya perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarah, akar-akar munculnya globalisasi adalah dengan adanya revolusi teknologi dan disintegrasi negara-negara komunis. Benih-benih globalisasi telah muncul ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu pada saat sekitar 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu para pedagang Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain yang lebih baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya adalah dengan dominasi kaum pedagang muslim di Asia dan di Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, dan masih banyak negara lainnya yang termasuk dalam jaringan tersebut. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan komunisme di dunia runtuh, negara di dunia mulai menyediakan dirinya sebagai pasar bebas. Hal ini didukung dengan berkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Lalu terjadilah globalisasi hingga pengaruh besarnya yang dapat kita rasakan hingga sekarang. Selanjutnya adalah dampak dari globalisasi. Yang pertama itu ada class civilization atau konflik budaya. Konflik budaya adalah adanya suatu perselisihan antar budaya satu yang dengan budaya lain yang dapat memicu terjadinya konflik. Persinggungan budaya yang berbeda antara satu negara dinilai bisa memicu konflik
yang diambil dari beberapa kasus kekerasan dari konflik yang terjadi karena perbedaan dalam satu agama. Kemudian ada hibriditas atau penggabungan budaya lokal dan budaya luar. Hibriditas mampu membuat manusia bertahan di tengah arus globalisasi yang terjadi. Contoh hibriditas terjadi dalam industri makanan cepat saji. Apabila di Indonesia, para perusahaan fast food terkemuka memberikan penyesuaian dengan menyajikan menu nasi, maka di Filipina, hampir semua restoran cepat saji menyajikan semua jenis makanan Filipina. Terakhir adalah homogenitas atau penyeragaman budaya. Homogenitas budaya adalah sebuah bentuk persamaan kebiasaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh misalnya, antara makanan pizza yang merupakan produk dari luar negeri. Ketika anak Indonesia lapar, mereka akan memilih makanan luar negeri seperti pizza dibandingkan makanan Indonesia. Sehingga kebudayaan ini turun hingga ke anak cucu mereka yang menjadikan kebudayaan hingga menjadikan sebuah kebiasaan yang baru.